kan jam 9 kita sudah selesai gitu. Ya silakan kelompok 4 topiknya soal apa ya saya lupa. Tentang prosedur audit, Pak. Prosedur audit ya. Oke, silakan. Bu Rananda dan tim. Silakan. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, Eh, sudah. Silakan. oke, izin dimulai ya, Pak. Ya, selamat malam, Pak Ayat. Selamat malam, teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 4 yang terdirikan saya sendiri, Rananda Julianti Melinda, dan rekan saya ada Nurlaila Masiro Janah dan Anissa Aprilia Permatasari. Sini kami akan menjelaskan tentang prosedur audit studi kasus pada PT Kimia Farma. Boleh di next, Laila? Oke. Selanjutnya yaitu kegiatan utama audit. Yang pertama, pengumpulan bukti audit. Ini merupakan langkah krusial di mana auditor mengumpulkan informasi yang memadai untuk mendukung kesimpulan audit. Kualitas bukti sangat menentukan validitas hasil audit. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama yaitu interview dan kuesioner. Auditor berinteraksi langsung dengan personel untuk mendapatkan pemahaman lisan tentang proses, kontrol, dan lingkungan operasional sistem. Yang kedua itu flowcard control. Penggunaan visualisasi alur kerja sistem dan kontrol internal membantu auditor mengidentifikasi titik-titik lemah atau resiko dalam proses bisnis. Yang ketiga itu tools manajemen kinerja. Alat-alat ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai efisiensi dan efektivitas sistem yang sedang diaudit. Yang kedua itu evaluasi bukti. Setelah semua bukti terkumpul, auditor akan melakukan analisis yang mendalam untuk menarik kesimpulan yang logis dan objektif. Tujuan dari evaluasi ini yang pertama analisis bukti membandingkan bukti yang dikumpulkan dengan audit misalnya kebijakan perusahaan, regulasi, atau standar industri. Yang kedua itu perumusan opini atau rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, auditor merumuskan opini mengenai kewajaran laporan atau memberikan rekomendasi spesifik kepada manajemen untuk perbaikan kontrol dan efisiensi sistem. Selanjutnya yaitu pengujian mendalam. Pengujian mendalam ini diperlukan terutama untuk memastikan keandalan aplikasi dan sistem yang spesifik. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan teknis pada level yang lebih detail. Yang pertama yaitu review kode program, memeriksa logika internal dari aplikasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pemrosesan data seperti perhitungan dan otorisasi berjalan sesuai desain dan standar yang ditetapkan. Yang kedua itu tes data yaitu memasukkan data uji khusus ke dalam sistem untuk memverifikasi bahwa output yang dihasilkan sudah benar dan bahwa kontrol aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Yang ketiga itu perbandingan kode. Kegiatan ini memungkinkan melibatkan perbandingan antara versi kode yang berjalan saat ini dengan versi yang disetujui atau membandingkan implementasi pada modul yang berbeda untuk mendeteksi perubahan atau penyimpangan yang tidak sah. Boleh di next, Laila. Selanjutnya yaitu kompleksitas sistem modern. Sistem yang kompleks dan terintegrasi, auditor saat ini dihadapkan pada sistem yang sangat terintegrasi, misalnya ERP atau SAP, dan kompleks. Integritas ini berarti kelemahan di satu modul dapat mempengaruhi integritas data di seluruh organisasi. Strategi audit untuk mengatasi kompleksitas yang pertama, breakdown system untuk mempermudah proses pemeriksaan dan mengurangi resiko audit. Sistem yang besar dan kompleks dipecah menjadi sub-subsistem yang lebih kecil. Pendekatan modular ini memungkinkan auditor untuk fokus pada area beresiko tinggi terlebih dahulu. Yang kedua, identifikasi fungsi. Penting untuk memisahkan secara jelas fungsi manajerial yang bersifat pengawasan dan strategis, dan fungsi aplikasi yang bersifat operasional dan teknis dalam organisasi. Pemisahan ini sangat penting untuk menilai kecukupan pemisah tugas. Yang ketiga yaitu penetapan reliabilitas. Auditor harus menentukan tingkat keandalan reliability dari sistem yang diaudit ini melibatkan penilaian apakah sistem dapat dipercaya untuk memproses data secara akurat dan konsisten secara menilai dampak keandalan tersebut pada suatu area sistem. Boleh di next, Laila. Selanjutnya yaitu lapisan area fungsional. Struktur organisasi TI menunjukkan pembagian tanggung jawab yang terperinci. Yang pertama itu dari manajemen puncaknya. Ini mencakup tanggung jawab strategis seperti persetujuan anggaran TI, kebijakan keamanan, dan keselarasan TI dengan tujuan bisnis. Yang kedua itu hingga operasional harian pusat komputer ini mencakup tanggung jawab taktis dan operasional seperti pemeriksaan server, data backup, dan manajemen jaringan. Nah, relevansinya untuk audit, yang pertama itu menilai kontrol umum. Auditor dapat mengevaluasi apakah ada pemisahan tanggung jawab yang memadai antara fungsi-fungsi kunci, misalnya pengembangan sistem, operasional, dan keamanan untuk mencegah fraud dan error. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup audit. Struktur ini membantu auditor menentukan di mana risiko pengandalan internal berada dan area mana yang memerlukan pengujian substantif atau pengujian kontrol yang lebih insentif. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Izin off cam Kak, ya karena internet ya lagi kurang bagus. Baiklah, selanjutnya terkait prosedur audit keuangan. Yang pertama ini ada perencanaan audit, di mana pada audit laporan keuangan, pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal dan independen terhadap laporan keuangan perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham pihak lain yang terikat. Tujuan audit ini untuk menilai kelayakan atau kewajaran pada laporan keuangan. Yang kedua, pemahaman sistem. Jadi pada tahap ini yang dilakukan adalah pemahaman terhadap sasaran yang akan diaudit, pengumpulan informasi awal, dan juga mengidentifikasikan resiko. Yang ketiga ada pengumpulan bukti, di mana bukti audit ini dikumpulkan dengan sejumlah instrumen audit pengujian, seperti yang pertama ada observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan, yang kedua pemeriksaan fisik atas kuantitas atau kondisi aset, yang ketiga ini melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga independen. Nah, yang keempat ini ada evaluasi dan pengujian. Jadi setelah bukti audit dikumpulkan, auditor ini mengevaluasi bukti audit tersebut dengan melakukan pengujian. Yang pertama ada test of control. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada ini telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada substantif test. Hal ini ada terdiri dari yang pertama ada test of transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemrosesan transaksi yang menyebabkan ketidakakuratan terhadap informasi keuangan. Yang kedua ada test of balance.
di mana tujuannya ini untuk menjamin laporan keuangan yang dihasilkan adalah benar dan akurat. Lalu yang kelima, eh, setelah dilakukan tes tersebut, maka dilakukan komunikasi hasil. Jadi setelah pemeriksaan audit ini selesai, auditor ini akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk dikomunikasikan pada manajemen. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, pengamanan aset, di mana tujuannya ini untuk melindungi hardware, software, data, dan SDM instansi dari penyalahgunaan dengan sistem pengendalian internal yang baik. Yang kedua ada efektivitas sistem, jadi di mana untuk memastikan sistem yang dirancang ini dengan benar dan sesuai kebutuhan pengguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada efisiensi sistem, di mana tujuannya ini untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya minimal untuk hasil maksimal dalam operasi sistem. Yang keempat ada integrasi data, jadi tujuannya ini untuk menjamin kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan data untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, nah, pentingnya kontrol dan audit. Jadi, teknologi informasi ini meningkatkan kebutuhan kontrol internal dan audit yang memadai. Yang pertama ada deteksi risiko kehilangan data. Jadi, hal ini penting karena untuk mencegah kerugian akibat hilang atau rusaknya data dalam sistem komputer. Yang kedua, ini sebagai keputusan yang akurat karena untuk memastikan informasi hasil proses sistem benar, tepat waktu, dan juga lengkap. Yang ketiga ini perlindungan aset bernilai tinggi. Jadi untuk mengamankan investasi hardware, software, dan personil terlatih. Yang keempat ini pencegahan dalam penyalahgunaan. Jadi pentingnya kontrol ini untuk mendeteksi dan mencegah fraud serta error dalam sistem komputer. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Laila. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus penelitian kami yaitu tentang PT Kimia Farma. Yang di mana PT Kimia Farma ini adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan retail obat-obatan. Nah, yang dimana perusahaan farmasi terbesar di Indonesia ini, salah satunya PT Kimia Farma ini memiliki sejarah panjang dan kuat dalam industri farmasi. Kemudian di sini didirikan pada tahun 1817 pada BUMN tertua di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan ini memiliki 1.100 dan juga apotek di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan yang keempat yaitu sistem informasinya itu untuk supply chain. Yang dimana sistem informasi ini PT Kimia Farma itu memiliki sistem informasi terintegrasi untuk supply yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola, memproses produksi, distribusi, dan penjualan secara efektif. Nah, sistem informasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk memantau stok produk, mengolah pesanan, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Selanjutnya di sini ada beberapa prosedur audit pada kimia farma. Yang pertama yaitu audit perencanaan, yang dimana evaluasi IT Strategic Plan dan kesesuaian dengan bisnis plan farmasi, di mana pemahaman sistem ERP dan supply chain itu manajemen. Yang kedua yaitu ada audit opsional, yang dimana pemeriksaan sistem produksi, distribusi, dan retail itu dapat mengevaluasi pengendalian kualitas dan kepatuhan regulasi BPOM. Yang ketiga itu audit aplikasi, yang dimana review sistem informasi apotek, inventory manajemen, dan financial reporting, itu pengujian kontrol aplikasi dan integrasi data. Yang terakhir di sini ada audit keamanan. Di audit keamanan ini dapat mengevaluasi cyber security, data privasi pasien, dan bisnis continuity plan untuk menjamin kelangsungan operasi.
Selanjutnya kesimpulan dari yang kami teliti dari PT Kimia Farma ini, yang pertama ada evolusi audit, yang dimana audit sistem informasi ini berkembang seiring kompleksitas teknologi dan memerlukan keahlian multidisiplin. Yang kedua yaitu pentingnya kontrol, yang dimana sistem pengendalian internal yang kuat atau esensial untuk melindungi aset dan menjamin integritas data. Yang terakhir yaitu implementasi praktis. Nah, studi kasus pada Kimia Farma ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur audit itu komprehensif dalam industri farmasi. Sekian presentasi dari kami. Kami buka langsung sesi tanya jawab. Silakan jika ada ingin bertanya. Izin bertanya, Iya, silakan kawan. ini kan udah dijelasin ya tentang masalah audit, prosedur audit ya, ada perencanaan dan sebagainya. Itu kenapa tahap perencanaan audit itu dianggap sebagai fondasi keberhasilan keseluruhan audit, dan apa aja risiko yang mungkin terjadi jika tahap ini diabaikan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kawan atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya, silakan Mbak Elita. saya Edita dari kelompok 3 izin bertanya, eh, mengapa skeptisisme profesional sangat penting diterapkan dalam setiap tahap prosedur audit dan menurut kelompok penyaji apa dampaknya jika auditor ini gagal dalam menerapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elita atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Di kolom chat ada yang bertanya dari Utsman. Izin bertanya, kelompok 4, saya Utsman dari kelompok 2. Bagaimana hubungan antara efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dengan tingkat pengujian substantif yang dilakukan auditor? Terima kasih. Terima kasih Kak pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Widato Husnia. Izin bertanya dari kelompok 5, bagaimana peran dokumentasi audit dalam menjaga integritas dan akuntabilitas auditor, serta apa implikasinya jika dokumentasi tidak memadai? Sudah ada 4 penanya. Izin untuk diskusi terlebih dahulu ya Pak Ayat. Ya, silakan. Rananda izin menjawab pertanyaan dari Kak Elita. Iya, silakan. Terkait pertanyaannya yaitu mengapa skeptisisme profesional sangat penting diterapkan dalam setiap tahap prosedur audit. Nah, dan apa dampak jika auditor gagal untuk menerapkannya? Nah, setelah kami diskusikan terkait pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana skeptisme profesional itu merupakan sikap mental auditor untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis seperti bukti audit yang diperoleh. Kemudian dalam praktiknya, hal itu auditor berarti tidak boleh begitu saja menerima pernyataan manajemen, melainkan harus menguji kebenaran dan konsistennya dengan bukti lain. Nah, penerapan skeptisme profesional itu sangat penting untuk mencegah auditor terjebak pada bias konfirmasi. Terutama itu seperti dalam situasi di mana manajemen mungkin memiliki motivasi untuk menyembunyikan kesalahan
dan kecurangan tersebut. Kemudian, jika auditor itu gagal menerapkan skeptisme profesional tersebut, hasil audit itu dapat menjadi tidak andal dan opini yang diberikan mungkin menyesatkan pada pengguna laporan keuangan. Nah, kasus-kasus besar seperti ini itu menunjukkan bahwa kurangnya skeptisme profesional dapat berakibat fatal terhadap kredibilitas profesi auditor. Kak Elita, apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin aku mau coba jawab pertanyaan dari Mas Usman di kolom chat ya. Terkait bagaimana hubungan antara efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dengan tingkat pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Jadi, kalau menurut kelompok kami, efektivitas pengendalian internal ini memiliki hubungan yang langsung dengan tingkat pengujian substantif dalam audit. Jadi, bila pengendalian internal perusahaan yang ini kuat, terus terdokumentasi dengan baik dan berjalan secara konsisten, auditor dapat mengurangi lingkup pengujian substantif karena resiko salah saji material ini dinilai lebih rendah. Sebaliknya, jika pengendalian internal ini lemah atau tidak berfungsi, auditor harus memperluas pengujian substantif, misalnya dengan melakukan konfirmasi ke pihak eksternal atau pemeriksaan fisik dan rekonsiliasi data secara mendetail. Nah, hubungan ini menggambarkan prinsip dasar dalam audit berbasis resiko, di mana penilaian resiko menentukan intensitas prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam laporan keuangannya. Seperti itu sih, Mas Usman. Apakah cukup mengerti? Mungkin cukup ya, kan? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alwan. Tadi, mengapa tahap rencana audit dianggap sebagai fondasi keberhasilan keseluruhan audit dan apa saja risiko yang dapat terjadi jika tahap ini diabaikan? Tahap perencanaan audit merupakan fondasi keberhasilan audit karena disinilah auditor menetapkan arah, lingkup, strategi, serta sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Melalui perencanaan yang matang, auditor dapat memahami lingkungan bisnis klien, menilai resiko salah saji material, serta menentukan pendekatan audit yang efektif dan efisien. Jika tahap ini diabaikan, auditor berisiko melakukan pengujian yang tidak relevan, kehilangan fokus terhadap area berisiko tinggi, dan akhirnya memberikan opini yang tidak didukung bukti audit yang cukup. Selain itu, kurangnya perencanaan dapat menimbulkan pemborosan waktu, duplikasi pekerjaan, bahkan kegagalan mendeteksi kecurangan atau fraud. Dengan kata lain, tanpa perencanaan yang tepat, audit kehilangan arah dan tujuan profesionalnya. Mas Alwan, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Kananda. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ya pertanyaan dari Kak Wida di kolom chat terkait bagaimana peran dokumentasi audit dalam menjaga integritas dan akuntabilitas auditor serta apa implikasinya gitu ya. Jadi menurut kami ini dokumentasi audit adalah catatan sistematis mengenai prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai selama auditor ini melakukan audit. Jadi peran utamanya itu adalah dokumentasi ini sebagai bukti bahwa si auditor ini telah menjalankan tanggung jawab profesional sesuai standar audit yang berlaku. Dokumentasi juga menjadi dasar bagi proses review internal, quality control maupun penilaian eksternal, misalnya oleh regulator ataupun asosiasi profesi. Jadi jika dokumentasi ini tidak memadai, maka auditor ini tidak dapat membuktikan bahwa prosedur telah dilakukan secara tepat. Hal ini dapat berimplikasi pada resiko hukum, jadi hilangnya kepercayaan publik, bahkan sanksi profesional gitu.
Oleh karena itu, dokumentasi ini juga bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan elemen utama dalam mengaudit suatu auditi agar transparansi dalam praktik audit itu tetap terjaga. Seperti itu sih, Kak Wida. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin tanya lagi atau sudah cukup? Oke, dari saya ya kelompok teman-teman kelompok 4. Jadi tadi sudah dijelaskan ya dari teman-teman kelompok 4 bahwa beberapa prosedur audit gitu ya, mulai dari perencanaan sampai dengan laporan gitu. Nah, menurut teman-teman mana sih yang paling krusial gitu ketika melakukan proses audit sistem informasi gitu kan? Kenapa hal tersebut menjadi krusial? Lalu satu lagi, ketika auditor merasa apa ya bahasanya ya? Jadi pada saat apa gitu, auditor itu menentukan bahwa kontrol sistem informasi itu dikatakan efektif, begitu. Jadi artinya ketika melakukan proses audit nih, nah ada keyakinan yang memadai bahwa kontrol yang dilakukan oleh sistem informasi itu dirasa efektif gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin itu jadi pembuka diskusi kita untuk kelompok 4. Bapak izin tadi pertanyaannya mana yang paling krusial jika melakukan prosedur audit dan jika auditor merasa menentukan kontrol proses audit yang paling efektif. Ya bukan, Pak? Ya betul intinya itu. Izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Oh, mungkin aku mau coba jawab, tapi nanti kalau misalnya ada salah-salah tolong ditambahin ya teman-teman. Jadi kalau yang pertama, apa sih hal yang krusial dalam audit gitu ya? Eh, Sistem informasi. Jadi sebenarnya kalau mau ngaudit itu, yang pertama tuh auditor harus paham dulu nih bisnis yang akan mereka audit tuh eh, industri apa, terus struktur organisasinya tuh seperti apa. Eh, Terutama juga kalau misalnya di manufaktur atau apa, bagaimana sih proses operasionalnya. Eh, Terus juga lihat dulu nih lingkungan eksternalnya tuh seperti apa. Nah, ini penting untuk diidentifikasi di tahap awal ya, karena untuk mengidentifikasikan resiko material pada saat audit. Nah, yang kedua, baru dah dari situ kita melihat nih, eh, mencoba untuk melakukan penilaian resiko. Jadi, auditor ini harus mengidentifikasikan dan menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan mereka, termasuk pemahaman atas pengendalian di suatu perusahaan tersebut. Eh, Terus setelah itu mungkin dilihat lagi ya, setelah diaudit, dicek kembali tingkat materialitas di dalam suatu laporan keuangan. Mungkin kalau tingkat materialitasnya lebih tinggi, eh, audit akan melakukan prosedur yang lebih mendalam atau mendetail untuk menemukan eh, hal-hal yang takutnya nanti ke depannya akan beresiko seperti itu sih, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin. Ya, yang lain mungkin kira-kira pendapat dari yang lain seperti apa? Tadi deh, ketika apa sih yang paling penting dari prosedur audit gitu, tahapannya? Coba dari teman-teman auditor misalnya, atau yang lain. Sama perencanaan audit nggak sih? Mana ya Mas Ari biasanya dia kan auditor. Biasanya kan auditor pasti melakukan perencanaan terlebih dahulu.
izin menambahkan Pak. Sebenarnya sih yang tadi disebutin sama Mbak Anissa sih itu ruang lingkupnya lebih kepada perencanaan audit Pak. Jadi kalau emang hal yang paling krusial itu dalam tahap perencanaan audit termasuk dari menentukan ruang lingkup, resiko yang akan diuji sehingga ketika saat pelaksanaan audit itu sudah jelas dan bisa terukur bahwa pengujiannya di area mana saja dan apa saja yang akan diuji serta bisa menentukan waktu karena jika pada tahap perencanaan awalnya salah bisa jadi nanti ketika pelaksanaan itu malah menambah waktu dan menambah waktu dan bisa memperluas pengujian karena jika di awal saja sudah salah untuk melakukan perencanaan auditnya sih Pak. Mungkin itu sih Pak tambahannya. Oke, baik. Terima kasih, eh, Pak Ari dan teman-teman. Ya, saya juga setuju ya bahwa memang kalau menurut saya pribadi, eh, tahap yang cukup krusial gitu ya, bukan berarti yang lain tidak krusial, tapi menurut saya yang paling krusial itu sebetulnya dari perencanaan. Karena apa? Karena ketika perencanaannya tidak dikelola dengan baik, tadi seperti yang dibilang oleh Pak Ari, bahwa proses dalam melakukan perencanaan itu kan pertama menentukan ruang lingkup audit gitu kan ya. Kita mau melakukan sampling apa saja gitu. Lalu dari situ kita melakukan identifikasi resiko utama apa saja yang paling krusial gitu. Nah, hal seperti itu kan yang harus diidentifikasi gitu, bahkan ke dalam manajemen gitu, sehingga nanti pada saat melakukan proses audit itu bisa meminimalisir resiko gitu. Nah, ya mungkin ada beberapa yang berbeda nggak apa-apa, tapi namanya juga kita diskusi ya teman-teman seperti itu. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 4 karena kita dua kelompok nih kita lanjutkan saja ya untuk kelompok selanjutnya. Kita beri aplaus kepada kelompok 4 sudah menyajikan dengan baik ya. Eh Selanjutnya kita langsung mulai ke kelompok 4 ya sebelum nanti di minggu depan kita ada UTS ya, kita agak telat sedikit UTS-nya. Nanti minggu depan kita UTS lalu kita lanjutkan lagi dengan ini ya, dengan apa namanya materi setelah UTS gitu. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5 dengan siapa saja. Nanti saya minta tolong Pak Utsman untuk materi PPT-nya dikumpulkan ya dan daftar list setiap kelompoknya. Ya, silakan kelompok 5. Oke, baik Pak. Izin share screen ya Pak. Ya, Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. ya. Oke, baik. Langsung saja mungkin ya kita mulai. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Razi Ulul Azimah, Fitri Rekita, dan saya sendiri Widatul Husnia akan mempresentasikan mengenai tema struktur dan prosedur tata kelola IT. Mungkin penyaji yang pertama mengenai struktur tata kelola IT ya. Nanti dilanjutkan dengan penyaji kedua, yaitu yang akan membahas mengenai prosedur tata kelola IT, dan yang terakhir implementasi tata kelola IT. Mungkin langsung saja silakan untuk Mbak Razi Ulul Azima ya, untuk tata kelola IT bisa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Wida. Uh, jadi sebelum kita lebih jauh membahas terkait struktur dan prosedur tata kelola IT, kita harus tahu dulu nih apa sih tata kelola IT itu. Nah, secara garis besar, tata kelola IT adalah kerangka kerja yang memastikan penggunaan IT dalam organisasi untuk mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi tata kelola IT itu mencakup struktur, kebijakan, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan yang mengarahkan dan mengendalikan penggunaan sumber daya IT agar selaras dengan strategi dan sasaran organisasi. Next, Mbak. Dan selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yaitu terkait
struktur organisasi tata kelola IT. Nah, jadi topik ini itu tentunya sangat relevan di era digital sekarang karena kita semua itu pasti tahu bahwa hampir semua proses bisnis ataupun pelayanan publik itu bergantung pada sistem teknologi informasi. Tapi sebaik apapun teknologi itu kalau struktur pengelolaannya tidak jelas, maka akan terjadi risiko-risiko kayak misalnya kegagalan sistem, kemudian ada kebocoran data, bahkan sampai pemborosan anggaran seperti itu. Nah, disinilah pentingnya struktur tata kelola IT, di mana struktur tata kelola IT itu kerangka yang mengatur siapa yang berperan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hubungannya pelaporan di bidang IT. Dan tata kelola IT itu memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama ada evaluasi yang menilai apakah penggunaan IT itu sudah relevan dengan strategi organisasi atau belum. Kemudian yang kedua ada pengarahan, yaitu menetapkan kebijakan dan prioritas pengembangan IT. Dan yang ketiga ada eh, pemantauan yang memastikan hasilnya itu benar-benar mendukung tujuan organisasi atau belum. Nah, kemudian dalam praktiknya itu struktur tata kelola IT terdiri dari beberapa aktor penting. Yang pertama itu ada Dewan Direksi yang berperan sebagai pengarah strategis, memastikan kebijakan dan investasi IT sejalan dengan strategi bisnis. Kemudian yang kedua ada Komite IT atau IT Steering Committee yang menjadi jembatan antara strategi bisnis dan pelaksanaan teknologi. Jadi mereka itu menentukan prioritas proyek, menilai kinerja sistem, dan memastikan efisiensi investasi IT. Kemudian yang ketiga ada Chief Information Officer atau CEO adalah eksekutor utama strategi IT. Dia itu memimpin pengembangan sistem informasi dan memastikan setiap inisiatif teknologi yang menghasilkan nilai nyata bagi organisasi. Yang keempat ada manajer IT yang berperan dalam operasional harian seperti pengawasan proyek, pemeliharaan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya manusia di bidang IT. Kemudian yang terakhir ada auditor internal yang berfungsi sebagai pengawas independen. Mereka itu menilai efektivitas kontrol IT, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh nyatanya itu misalnya di UNJ sendiri itu pengelolaan IT itu berada di bawah unit TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang kemudian mereka itu bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kemudian pengawasannya itu dilakukan oleh SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, struktur itu tadi itu membantu memastikan sistem akademik, keuangan, dan administrasi kampus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan data. Jadi, tata kelola IT itu bukan sekedar struktur administratif, tapi juga bisa menjadi mekanisme untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem informasi di sebuah organisasi. Next, Mbak. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu model struktur tata kelola IT. Jadi, tidak semua organisasi itu memiliki struktur yang sama. Modelnya itu tergantung pada ukuran organisasi, kompleksitas kegiatan, dan budaya kerjanya. Dan secara umum ada tiga model utama. Ada sentralisasi, desentralisasi, dan matriks. Nah, untuk model sentralisasi itu, semua keputusan terkait IT, mulai dari pembelian perangkat lunak, pengelolaan server, hingga keamanan data itu dikendalikan oleh satu unit pusat di bawah CEO atau Chief Information Officer. Untuk kelebihannya, kebijakan menjadi seragam, keamanan data lebih terjamin, dan efisiensi biaya lebih mudah dicapai. Namun kelemahannya itu kurang fleksibel karena unit-unit bisnis itu sering harus menunggu persetujuan dari pusat sehingga inovasi itu bisa terhambat. Sebagai contoh, misalnya di instansi pemerintah pusat kayak eh, Kementerian Keuangan misalnya, nah seluruh sistem digital dan aplikasi keuangan itu dikendalikan oleh pusat agar konsisten dan aman. Tapi unit-unit kerja di daerah itu jadi terbatas ruang geraknya karena apa-apa itu menunggu dari pusat seperti itu.
Kemudian model yang kedua, model desentralisasi. Kalau model ini itu memberi kebebasan kepada setiap unit bisnis atau cabang untuk mengelola IT-nya sendiri. Kelebihannya, fleksibilitas tinggi, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan bisa lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Untuk untuk kekurangannya itu sulit integrasi antar unit dan rawan inkonsistensi kebijakan. Sebagai contoh misalnya uh, di universitas besar kayak misalnya UI, UGM kayak gitu tuh dia di setiap fakultas itu sering memiliki sistem akademik dan keuangan yang berbeda. Nah, akibatnya ketika nanti data itu diperlukan diintegrasikan ke tingkat universitas itu bisa muncul kendala kompatibilitas sistem. Kemudian yang ketiga ada model matrix. Nah, kalau model ini itu berusaha menyeimbangkan antara efisiensi pusat dan fleksibilitas unit bisnis. Kebijakan strategisnya itu tetap ditentukan oleh Dewan Direksi atau CEO-nya, tapi pelaksanaan teknisnya itu disesuaikan oleh masing-masing unit. Dan model ini itu paling banyak dipakai di organisasi besar karena bisa menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kreativitas lokal. Dan menurut penelitian Ali dan Green tahun 2022 dalam Journal of Information System Management, model matriks ini itu juga terbukti meningkatkan keselarasan antara strategi bisnis dan strategi IT. Contohnya misalnya ada eh, belum Mbak. Misalnya contohnya ada di Bank BCA dan Telkom Indonesia itu menggunakan model ini. Jadi di Bank BCA itu menetapkan standar pusat untuk keamanan data nasabah dan infrastruktur IT-nya. Tapi tiap divisi itu mereka punya kebebasan berinovasi dalam produk digitalnya. Kalau di Telkom itu mereka memiliki kebijakan pusat soal jaringan dan infrastruktur, tapi unit-unit kayak misalnya IndiHome, terus Telkomsel itu mereka punya fleksibilitas dalam pengembangan layanannya mereka sendiri. Jadi sebenarnya dari ketiga model ini itu tidak ada model yang paling sempurna dan yang paling penting itu kayak keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas sesuai dengan karakter organisasi. Next, Mbak. Kemudian kita masuk ke peran kunci dalam tata kelola IT. Nah, dalam efektivitas tata kelola IT ini tidak hanya bergantung pada struktur, tapi juga pada orang-orang yang berperan di dalamnya. Di sini ada tiga peran utama. Yang pertama ada CEO dan IT Steering Committee, di mana mereka itu bertanggung jawab menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan teknologi. Mereka juga menetapkan prioritas proyek, pengelolaan anggaran IT, serta memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Dan menurut COVID 2019, CEO itu bukan sekedar teknis, tapi juga pemimpin strategis yang menjembatani bahasa teknologi dengan bahasa bisnis. Kemudian yang kedua ada auditor internal. Nah, kalau auditor internal itu menjadi mata independen dalam tata kelola IT. Mereka itu menilai apakah kontrol IT sudah berjalan efektif, apakah data disimpan secara aman, dan apakah sistem eh, sesuai dengan kebijakan serta regulasi. Auditor IT ini juga berperan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keandalan sistem dan bukan sekedar mencari kesalahan. Misalnya, contohnya ada di lembaga pendidikan, auditor internal itu bisa menilai apakah sistem akademik online itu sudah memadai dalam melindungi data mahasiswa dari potensi kebocoran atau belum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada manajemen risiko dan keamanan informasi. Nah, tim manajemen risiko IT ini bertugas mengidentifikasi dan memitigasi ancaman digital seperti malware, phishing, kebocoran data, atau akses ilegal. Mereka juga melaksanakan pelatihan security awareness agar seluruh karyawan itu sadar pentingnya menjaga keamanan data.
Jadi, kesimpulannya, struktur tata kelola IT itu bisa dikatakan tulang punggung bagi pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi. Struktur ini itu memastikan teknologi itu benar-benar mendukung tujuan bisnis, bukan malah sebaliknya seperti itu. Terus model yang digunakan baik itu tadi ada sentralisasi, terus desentralisasi atau matriks harus dipilih sesuai karakter dan kebutuhan organisasi. Dan yang paling penting, tata kelola IT itu bukan sekedar struktur formal, tapi juga kerangka dinamis yang menjamin tercapainya nilai, keamanan, dan keandalan teknologi informasi dalam mendukung good governance serta kepercayaan publik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Fitri. Terima kasih Mbak Razi. Izin melanjutkan Pak terkait prosedur tata kelola IT. Seperti tadi awal disampaikan bahwa tata kelola IT itu sebenarnya kan mencakup terkait struktur, proses, dan mekanisme dari pengambilan keputusan yang mengarahkan dan mengendalikan penggunaan sumber daya IT. Sehingga memang fokus pada suaranya terdengar jelas, maaf, Agak kecil. agak kecil ya. Maaf, sebentar. Tes, apa jelas? Sudah jelas? Sudah, Mbak. Tapi Sudah agak kecil kedengaran? ya, Suaranya kecil, Bu. Oh, agak kecil. jauh sepertinya. Tes, tes. Oke, Mbak, Oke, bisa. Mm-mm. ya, terima kasih. Melanjutkan terkait fokus dari tata kelola IT sendiri, sebenarnya di sini ada 5 poin. Pertama adalah strategic alignment, di mana memang gunanya untuk memastikan dari keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi IT agar setiap proyek ataupun pekerjaan dan investasi IT itu mendukung dari visi organisasi. Yang kedua adalah value delivery. Di sini memastikan deliverable IT itu memberikan nilai yang dapat diukur bagi pemangku kepentingan di perusahaan. Yang ketiga adalah resource management, di mana memang memastikan atasnya pemanfaatan sumber daya IT yang efisien. Yang keempat, adanya risk management, di mana pengelolaan risiko terkait IT termasuk di dalamnya adalah keamanan atas informasi, kepatuhan atas regulasi, dan operasionalisasi sistem teknologi. Yang kelima adanya performance measurement, di mana guna untuk memantau atas kinerja IT itu melalui suatu tools, contohnya seperti penggunaan atas balance scorecard. Next. Terkait proses tata kelola IT, di sini kelompok kami mengambil terkait dari perspektif untuk COVID 2019, di mana dari perspektif COVID 2019, proses tata kelola IT itu dibagi menjadi 2 tingkatan besar. Pertama yaitu adanya domain tata kelola atau governance, yang kedua adalah domain manajemen yang digunakan untuk memastikan keselarasan nilai sekaligus kontrol atas sumber daya IT di dalam organisasi. Yang termasuk dalam domain governance atau tata kelola itu adalah evaluate, direct, atau dan monitor EDM, di mana merupakan satu-satunya domain yang berfokus pada fungsi tata kelola strategis yang memiliki tujuan untuk memastikan kebutuhan pemangku kepentingan terpenuhi, pengambilan keputusan, serta pengelolaan risiko dan sumber daya IT. Dan untuk domain manajemen sendiri, ini di sini ada 5. Yang pertama adalah Line Plan and Organize atau APO, di mana proses ini membentuk dasar perencanaan dan pengorganisasian atas aktivitas IT agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan, di mana secara proses ini mencakup dari perencanaan strategi IT, manajemen atas sumber daya, penyusunan kebijakan, serta penyelarasan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan IT terkait dengan bisnis, inovasi maupun keamanannya. Yang kedua dari domain manajemen yaitu build, acquire, dan implement. Di sini fokus domain ini adalah pengadaan dan penerapan solusi IT,
meliputi manajemen perubahan, proyek, aset kapasitas, serta transisi layanan di mana memang memiliki tujuan untuk memastikan implementasi teknologi itu berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dari tahap desain ataupun perencanaan hingga go live-nya suatu sistem. Dilanjutkan, Bill, mohon maaf, ini sepertinya saya untuk delivery, service, dan support berkaitan dengan operasional layanan IT seperti pengelolaan insiden, permintaan layanan, keamanan, dan keberlanjutan, serta pengendalian dari proses bisnis, di mana proses ini menjamin layanan IT berjalan konsisten dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dilanjutkan dengan monitor, evaluate, dan akses. Domain terakhir ini terfokus pada pemantauan dan evaluasi terhadap performa sistem pengendalian internal sekaligus kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan aktivitas dari IT itu sendiri. Gunanya memang untuk membantu memastikan efektivitas dari tata kelola serta perbaikan berkelanjutan yang memang berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya. Memang COVID 2019 ini menekankan bahwa secara tata kelola IT yang efektif bukan hanya terkait dengan kontrol teknis, tapi bagaimana memang suatu organisasi itu mengevaluasi, dilanjutkan dengan merencanakan, dilanjutkan dengan membangun, mengoperasionalkan, sekaligus menilai dari implementasi IT tersebut agar selaras dengan tujuan bisnis ataupun perusahaan. Next. eh, Terkait tata kelola IT, sebenarnya ini memang beriringan juga dengan bagaimana pengelolaan risiko atas IT sendiri. Pengelolaan risiko IT berdasarkan perspektif COVID 2019 ini merupakan suatu komponen inti yang diintegrasikan ke berbagai tujuan proses utama yang fokus pada identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko secara sistematis agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk proses kunci dari pengelolaan resiko melalui perspektif COVID 2019, next Mbak. Ini ada IDM 03 Ensure Risk Optimization, di mana terletak pada domain evaluate, direct, dan monitor. IDM 03 ini memang memiliki tujuan untuk memastikan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan organisasi berbasis dengan manajemen risiko IT yang terstruktur dan sesuai dengan profil serta toleransi risiko organisasi. Untuk EDM 03 sendiri ini juga menekankan komunikasi risiko kepada pemangku kepentingan serta monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan dari mitigasi risiko itu. Yang kedua adalah APO 12 atau Managed Risk, di mana berada di domain Align, Plan, dan Organize. Di dalam proses APO 12 ini dirancang untuk identifikasi, menilai, menanggapi, serta memonitor seluruh risiko IT yang dapat mempengaruhi dari pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan dalam APO 12 ini atau Managed Risk ini meliputi berbagai kegiatan seperti mengidentifikasi skenario risiko IT, penetapan atas aksi mitigasi ataupun pelaporan insiden sekaligus peninjauan berkala atas skenario risiko dan menilai keefektifan dari pengendalian internalnya. Dilanjutkan memang secara proses kunci untuk pengelolaan risiko di COVID 2019 ini ada beberapa proses dan praktik yang memang juga mendukung seperti APO 13 yaitu untuk manage security, DSS 04 untuk manage continuity, dan DSS 05 untuk manage security services, di mana dari masing-masing proses atau praktik pendukung itu juga mendukung terkait aspek pengelolaan keamanan dan pelayanan secara berkesinambungan. Next, Mbak. Oke. Kalau bisa kami simpulkan terkait mekanisme pengelolaan risiko menurut COVID 2019, hal tersebut mendorong adanya integrasi atas pengelolaan risiko di dalam IT yang masuk ke dalam dari proses perencanaan, pelaksanaan proyek IT, pengelolaan layanan, serta evaluasi kinerja IT yang berbasis risiko.
Jadi kami melihat bahwa rekomendasi terkait COVID 2019 ini termasuk di dalamnya adalah membangun inventarisasi atas pengendalian risiko, mengidentifikasi terkait risk appetite, sekaligus menyusun portofolio dari rencana pengendalian ataupun mitigasinya, dan di akhirnya juga melakukan monitoring terkait insiden ataupun penanganan risiko yang telah diterapkan guna pemantauan berkelanjutan ke depannya. Sekian dari saya akan dilanjutkan terkait implementasi tata kelola IT yang dilanjutkan oleh Mbak Wida. Silakan Mbak Wida. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Mbak. Oke, izin Pak, mungkin pembahasan yang poin terakhir ya. Setelah kita tadi membahas mengenai teori bagaimana struktur, proses, dan mekanisme tata kelola IT itu bekerja, mungkin kita ada sedikit studi kasus gitu ya, bagaimana hal-hal tersebut itu diterapkan dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Telkom Indonesia Tbk gitu ya. Ini mungkin kami mengambil dari annual report dari PT Telkom Indonesia, kemudian di halaman corporate governance dan sedikit studi literatur ya dari Lubis et al. Itu kita baca dibaca ya mengenai COVID 2019 di telekomunikasi seperti itu. Nah, mungkin dimulai dari ringkasan eksekutif ya. Kita mungkin semuanya tahu ya, Telkom Indonesia itu merupakan ini ya, fokus bisnisnya tuh tidak hanya di telepon atau internet sekarang ini, tapi juga berkembang ke bidang cloud, kemudian data center, kemudian cyber security gitu kan. Nah, skala bisnisnya pun juga lumayan besar gitu kan. Nah, oleh karena itu tata kelola IT-nya ini sangat penting gitu kan, karena Telkom juga harus memastikan bahwa semua investasi dan inovasi teknologinya itu memang benar-benar mendukung strategi bisnisnya seperti itu. Nah, mungkin next kita cek di struktur tata kelolanya terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini saya ambil dari annual reportnya. Mungkin tidak perlu panjang-panjang mungkin ya mengenai latar belakang perusahaannya. Nanti bisa saya share untuk annual reportnya. Kemudian kita langsung saja ke struktur tata kelola IT di Telkom gitu ya. Tadi sempat disinggung di awal mengenai struktur tata kelola ini. Di Telkom pun itu ada 3 level gitu teman-teman. Yang pertama itu level board, itu terdiri dari dewan komisaris dan direksi. Nah, ini bertugas memberikan ini ya arah strategis dan mengawasi kebijakan TI gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada komite dan unit pengarah. Nah, itu terdiri dari audit, risk, dan IT steering committee. Tadi juga sempat disinggung ya di awal oleh Mbak Azimah gitu kan. Nah, ini yang menjembatani antara strategi bisnis dan implementasi teknologi di lapangan gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada fungsi operasional, itu terdiri dari CEO, kemudian CTO, Enterprise IT, Digital Business, dan Neotradisi. Nah, ini merupakan unit data center strategis di Telkom gitu. Nah, mungkin jika kita hubungkan dengan pembahasan di awal ya yang telah dibahas oleh Mbak Azima. Nah, untuk struktur Telkom ini dia itu menggambarkan model shared governance gitu. Tadi kan ada 3 ya, sentralisasi, desentralisasi, dan yang terakhir itu matrix atau bisa kita sebut model shared governance. Nah, ini di Telkom ini itu menggabungkan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi, yang berarti Telkom ini tetap punya kendali pusat yang kuat gitu ya, tapi unit-unit bisnisnya itu diberi fleksibilitas untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke proses tata kelola IT.
Ini Telkom ini menjalankan prosesnya itu secara end to end gitu teman-teman. Nah, dari sini itu tuh Telkom memulai dari tahap perencanaan strategis IT yang diselaraskan dengan visi misi bisnis, tadi sudah disinggung juga ya. Kemudian dilanjutkan manajemen portofolio dan investasi IT. Nah, ini untuk memastikan sih dan return dan pengelolaan resiko gitu seperti yang sudah disebutkan Mbak Fitri tadi. Kemudian ada proses operasional dan layanan. Ini tuh biasanya dikelola dengan standar ITIL ya dan disertai service level agreement yang jelas. Nah, kemudian dari sisi keamanan, Telkom ini memiliki Security Operation Center atau biasanya disingkat SOC ya dan sistem Business Continuity Plan untuk menjaga ketahanan cyber gitu kan karena tadi di awal disebutkan bahwasanya Telkom ini memang dia itu ini ya berbasis teknologi gitu ya udah otomatis untuk keamanan cybernya itu jadi hal yang penting gitu dan yang terakhir itu agar semuanya ini berjalan sesuai dengan standar gitu. Nah, itu ada tata kelola yang dilakukan oleh audit untuk mengevaluasi maturitas IT gitu dengan framework COBIT dan ISO 38500 gitu ya. Nah, sebenarnya untuk Telkom ini dia sudah mengimplementasikan COBIT framework ya, COBIT framework yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri tadi gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, ini sangat sejalan gitu dengan domain-domain, kemudian domain-domain COVID 2019 yang sebelumnya dibahas itu di Telkom juga ada IDM atau Evaluate, Direct, Monitor, terus APO, Align, Plan, Organize, kemudian BAI, Build, Acquire, Implement, sampai MEA atau Monitor, Evaluate, dan Assess gitu ya. Nah, sebenarnya di Telkom ini mereka sudah mengadopsi COVID 2019 framework ini gitu sih. Nah, kemudian kita lanjut mengenai mekanisme tata kelolanya ya, gitu. Nah, di Telkom ini itu dia menerapkan pembagian hak keputusan atau decision right dari level direksi sampai ke unit teknis gitu. Nah, mereka juga punya berbagai kontrol mekanisme, misalnya pengendalian akses sistem, enkripsi data, kemudian gitu. Nah, kemudian yang ya semua aktivitas ini dimonitor melalui pelaporan kinerja gitu, baik dalam bentuk KPI ya. Kalau kita kaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekanisme ini itu mencerminkan prinsip EDM tadi, teman-teman. Kemudian dari semua tata kelola dan kita sedikit analisis ya dari kelompok kami, memang sih ada kekuatan dan celah tantangan gitu ya dalam dari sisi kekuatannya ya, strategi IT ini terintegrasi. Nah, ini cukup kuat ya, berarti ya bisa bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dia itu sudah mengadopsi best practice seperti COVID 2019 gitu. Nah, mungkin yang menjadi celah dan mungkin di birokrasi governance versus kecepatan ya. Kemudian yang kedua, risiko vendor dan compliance. Dan yang terakhir, kebutuhan peningkatan cyber resilience. Perkembangan teknologi itu
masih terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan dengan adanya AI, udah pasti itu menjadi tantangan bagi Telkom seperti itu. Kelompok kami sampaikan itu mungkin yang pertama ya governance super sorry memperkuat cyber resilience. Yang keempat sinkronisasi KPI group ini masih dalam tahap ini ya. Untuk KPI group tuh memang jadi banyak ini bisa apa ya mekanisme audit. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin kita buka sesi bisa silahkan. Izin bertanya, Mbak. Halo, apakah suaranya terdengar? Dengar Mas Fajar? Oh, ya. Eh, saya Fajar dari kelompok satu beserta Alwan. Jadi eh, bagus sekali materi yang disampaikan dari pemateri kelompok 5 tadi terkait dengan tata kelola IT ya. Tadi juga sudah dicontohkan yang diambil contoh yaitu dari Telkom ya. Mungkin sedikit nanya terkait dengan struktur tata kelola tadi. Yang saya penasaran itu apakah struktur tata kan kita tahu Telkom itu kan banyak anak maupun cucu perusahaan ya, konglomerasi gitu ya. Banyak sekali kita tahu Telkom itu banyak sekali anak perusahaannya. Apakah Suara saya putus tadi Mbak putus-putus. soalnya? Iya. Eh, yang ingin saya tanyakan apakah struktur tata kelola yang sudah ditentukan, baik prosedur tadi yang sudah ditetapkan oleh Telkom itu berlaku untuk anak dan cucu perusahaannya ya? Apakah memang struktur itu terharmonisasi dari induk ke anak atau masing-masing itu punya eh, tata kelola tersendiri gitu ya terkait dengan IT? Itu satu sih ya, yang mungkin itu sih. Terima kasih. Ya, makasih Mas Fajar. Kami tampung dulu ya Mas. Baik Bu, Mbak. Ada pertanyaan yang lain? Pak izin boleh bertanya? Hmm. Izin bertanya, saya Ari Permana dari kelompok 3. Tadi kan sempat disebutkan ya terkait beberapa sih ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan gitu dalam implementasi COVID ini di PT Telkom khususnya eh, di Red Hat atau di bagian mana sih sebenarnya yang emang lebih penting dan lebih harus didalami khususnya dalam efektivitas sistem pengendaliannya dan di bidang IT tersebut itu dalam bidang COVID dalam hal sisi COVID ini gitu dalam remo COVID ini sih itu aja sih sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih. Mas Ari, saya izin ulang ya, dalam implementasi COVID 2019 di Telkom,
pada bagian mana yang lebih dianggap penting itu Mas ya? Iya betul, soalnya kan tadi kan Oh, disebutkan ya oke. kalau dalam COVID ini tuh kan tadi ada di bagian dua tuh yang komitenya tuh ada audit, terus IT, sterko kan, steering committee. Nah, Mm. biasanya tuh kalau misalkan yang saya tahu tuh dalam sterko itu tuh bener-bener membahas hal-hal yang strategis, di mana apa saja nih di divisi mana saja yang emang harus diperdalam lagi, diperkuat lagi. Nah mungkin menurut pendapat kelompok ini kalau di Telkom di bagian mana ya? Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Mas Ari. Izin kami diskusi dulu ya, Mas. Kelompok penyaji izin bertanya. Oke, Ya, baik. Kak silakan. Laila dari kelompok berapa? Saya Laila dari mewakili kelompok 4, Kak, ingin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan tentang profil perusahaannya ya, Kak. Nah, kami pengen tahu nih bagaimana konsep IT governance-nya dan perbedaan dengan IT management. Itu bagaimana, Kak, dalam konteks organisasi modernnya sekarang? Terima kasih. Hmm, saya izin menjawab pertanyaannya Mas Fajar ya, terkait implementasi COVID di Telkom gitu ya, Mas ya. Ya, Eh, kurang lebih, Mbak. Ya, izin menjawab jika memang kurang nanti tolong dilengkapi oleh tim. Jadi ini sejauh kami membaca bahwa memang tata kelola IT di PT Telkom sudah terimplementasi pada grup konsolidasi melalui pendekatan COVID 2019 ISO 27001. Di sini memang secara harmonisasi tata kelolanya itu secara terpusat ada di level korporasi dan didistribusikan ke unit bisnis seperti di Telkom Akses, Telkomsel, dan Telkom Sigma seperti itu. Jadi selain itu juga terkait konsolidasi data dan keamanan digital untuk PT Telkomnya sendiri, PT Telkom ini di sini sudah menerapkan data governance terpadu, yaitu mengatur keamanan, akses, dan sinkronisasi data antar anak perusahaan di bawah Telkom Group. Jadi memang bisa kita bilang bahwa tata kelola IT Telkom itu telah berada pada tahap harmonisasi menuju konsolidasi penuh dengan kerangka COVID 2019 itu menjadi landasan. Seperti itu sih Mas kurang lebihnya. Baik, makasih, Mbak. Terima Berarti kasih memang Mas. untuk Telkom sudah ini ya, sudah mature. Ya, sudah mature sekali. Mbak Laila, mohon maaf tadi pertanyaan dari kelompok 4 saya agak terputus-putus pertanyaannya. Gimana, Kak? Maaf. Iya, tadi saya terputus-putus kurang jelas pertanyaannya. Mohon maaf, bisa diulang, Mbak? Oh, oke. Kami Ya, dari mohon kelompok maaf. 4, Kak. Tadi kan Maaf. sempat dijelaskan tuh terkait tentang profilnya nih, Kak. Nah, kami pengen tahu Mm-mm. penjelasan konsep IT governance-nya Mm-mm. dan perbedaan dengan IT manajemennya dalam O- konteks organisasi modern sekarang, Kak. Oke. Untuk di PT Telkom ya.
Oke, Oke, terima kasih. kasih. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Kami masih mencari ini Pak, diskusi terkait pertanyaan, masih dua pertanyaan lagi Pak. Oke, silakan. Ya. Mungkin izin menjawab pertanyaan Kak, siapa ya tadi yang menjawab mengenai di bagian mananya implementasi COVID-19 ya yang paling penting ya. Itu pertanyaan Ya Kak Ari betul, ya? ya Ya, betul Mbak. Mas Ari. Oke, mungkin nanti di cross check juga Kak Ari ya. Mungkin barangkali juga kurang tepat jawabannya gitu ya. Kalau kami baca-baca dari berbagai sumber gitu ya. Mungkin yang terpenting ya, mungkin APO ya, mungkin ya. Mungkin nanti bisa cross check juga plan dan organize mungkin ya. Nah, itu ada beberapa literatur juga yang menjelaskan bahwasanya APO 11 mengenai manage quality of service untuk industri Telkom ya, telekomunikasi lebih tepatnya, itu jadi bagian penting juga. Nah, kemudian APO 12 mengenai manage risiko IT, itu juga yang terpenting. Nah, mungkin bisa di-sharing mungkin ya kalau di beberapa perusahaan lain mungkin berbeda juga gitu kan. Tergantung dari kebutuhan strategi bisnisnya seperti apa, seperti itu mungkin ya. Mungkin dari kelompok kami ada yang mau menambahkan mungkin ya. Bisa, bisa banget. Sedikit menambahkan Mbak Wida. Mm-mm. Kalau dari eh, dua domain tadi terkait yang COVID 2019, memang untuk PT Telkomnya sendiri di sini kalau saya memang membaca ada di domain EDM atau Evaluate Direct Monitoring, sebenarnya lebih ke arah strategis di mana memang dijadikan patokan ataupun fondasi dalam pengambilan keputusan strategis untuk menyelaraskan antara strategi dengan IT dengan strategi bisnisnya. Itu untuk yang di domain EDM. Dilanjutkan dengan yang fungsi atas pengawasan evaluasi itu ada di domain monitor, evaluate, dan assess. Dan memang untuk pengendalian resikonya mereka ada IT risk fokus area. Jadi memang sedikit penambahan tadi yang disebutkan ada kurang lebih penambahan untuk tiga area yang memang dianggap penting gitu dari penerapan COVID 2019 yaitu EDM untuk pengarahan strategisnya, MEA untuk yang pemantauan kepatuhannya, dilanjutkan dengan IT risk fokus areanya untuk mitigasi risiko IT, serta keberlanjutan operasionalnya. Kurang lebih sih seperti itu, Mas Arif. Oke, berarti emang sebenarnya untuk bagian COVID-19 ini sendiri emang banyak yang lebih diutamakan itu ya, berarti yang pada fokus di strategik ya, kayak tadi yang Strategik, APO ya, sama yang IDM tadi ya, karena mungkin emang betul. sejalan dengan perusahaan Telkom yang di digital emang harus terus apa ya, berkembang dengan perkembangan Berkembang, zaman ya, juga ya. betul. Baik. Jadi mengupdate terus itu, Mas. Oke, terima kasih. Iya, iya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Laila terkait penjelasan konsep IT governance dan IT management untuk PT Telkom. Mungkin nanti teman-teman boleh menambahkan atau sambil cross-check ya. Jadi memang dalam organisasi modern seperti Telkom ini, tata kelola dan manajemen IT-nya itu menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung strategi bisnis. Yang pertama itu tadi IT governance atau tata kelola IT.
yang adalah kerangka kerja yang memastikan teknologi informasi yang digunakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis. Dan Telkom ini itu menerapkannya dengan mengacu pada COVID 2019, ISO IEC 38500 dan ITIL. Kemudian dan fokus utamanya di IT governance itu di Telkom ada empat, ada strategic alignment, value delivery, kemudian ada risk and performance management dan compliance. Jadi governance di Telkom ini itu eh, bersifat terintegrasi dan adaptif yang menyeimbangkan kontrol dengan kecepatan inovasi. Kemudian untuk IT manajemennya itu berfokus pada pelaksanaan teknis dari kebijakan governance. Jadi jika governance itu menjawab apa yang harus dilakukan, maka manajemennya itu kayak menjawab yang bagaimana melakukannya seperti itu. Nah, kemudian untuk hubungannya antara governance dan manajemen, kalau governance itu menetapkan arah, kebijakan, dan kontrol strategis, kalau manajemen itu menjalankan dan mengelola operasional IT-nya. Jadi keduanya itu saling terkait gitu sih Mbak, agar IT tidak hanya mendukung bisnis, tapi juga mendorong inovasi dan daya saing. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau bagaimana Mbak Laila? Baik, Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Apa masih ada yang mau bertanya dari teman-teman? Mungkin jika tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Baik, kelompok 4, kelompok 5 ya, sorry ya. Terima kasih. Saya Betul, sambil lihat kegiatan. Ya, suara saya terdengar, teman-teman semua? Terdengar, Pak. terdengar Dengar Bapak. ya? Ya. Oke, jadi mungkin begini. Tadi saya sudah menyimak dari diskusi teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan itu kan ada ujian tengah semester ya teman-teman ya. Nanti soalnya berupa studi kasus teman-teman dari hasil yang kita presentasikan hari ini, studi kasus yang sederhana gitu ya. Jadi mungkin tempatnya nanti kita secara Zoom seperti ini, waktunya 2 jam, dan nanti teman-teman masing-masing ada kasus soal kasus yang berbeda gitu. Nah nanti kurang lebih ada 1 sampai 3 soal lah untuk yang teman-teman jawab gitu. Nah teknisnya adalah mohon untuk berarti Senin depan hadir semua ya teman-teman semua ya untuk ujian tengah semester gitu. Jadi kita ujiannya nanti online saja via Google Form, tapi jangka waktunya adalah jam 7 sampai jam 9. Jadi hanya full berisi kasus-kasus soal audit sistem informasi gitu. Dimulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Ya, ada pertanyaan dulu barangkali sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini. Cukup ya? Tidak ada ya? Ya, baik. Jika tidak ada, nanti kita bertemu lagi minggu depan, Bapak Ibu semua. Semoga lancar ya minggu depan. Nanti mohon bersiap UTS ya terkait dengan yang kita pelajari. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih.